termasuk 8 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 27 dari Mushaf Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 176 sampai 181. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinal birru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurbi wal yatami wal masakin wa ibnas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pertama, laisal birra bisa dibaca laisal birru. Kemudian walakinnal birra ini boleh dibaca walakinil birru. Jadi kalau birru ra-nya di dhamma, maka walakinna menjadi walakini. Kemudian an-nabiyyin sebagaimana di tempat-tempat yang lain bisa dibaca an-nabiyyin ya. Karena nabi itu asalnya adalah nabi, kemudian diubah menjadi nabi. Baik, adapun tafsirnya secara ringkas, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 176, dan ini termasuk surat yang ayat yang cukup panjang. Laisal birru, bukanlah kebaikan itu, antuwallu, bahwasanya kalian itu menghadapkan wujuhakum, wajah-wajah kalian, qibalal masyriqi, ke arah timur, wal maghribi, atau ke arah barat. Walakinil birru, akan tetapi kebaikan itu adalah man amana billahi, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikati, dan kepada para malaikat, wal kitabi, dan kepada kitab-kitab, maksudnya kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah dari langit, wan nabiyyin, dan juga kepada para nabi-nabi. Tidak hanya iman, tetapi juga wa atal mala, memberikan harta, zakat atau infak, ala hubbihi, atas sesuatu yang dia sukai, dzawil qurba, kepada kerabat-kerabatnya, jadi sedekahnya kepada kerabat-kerabat, wal yatama, juga kepada anak-anak yatim, wal masakin, juga kepada orang-orang miskin, wa ibnas sabil, juga kepada ibnus sabil, wasailin, juga kepada orang-orang yang minta-minta, maksudnya orang miskin yang minta-minta, wa fir riqabi, juga kepada budak-budak,
Tidak hanya zakat, tidak hanya sedekah, tetapi juga wa aqamas salata, menegakkan salat, wa ataz zakata, dan memberikan zakat atau mensucikan diri sebagaimana nanti akan kita kupas. Wal mufuna, dan orang-orang yang menyempurnakan bi ahdihim, perjanjian mereka, idza ahadu, apabila mereka berjanji. Was-sabirina, dan orang-orang yang sabar, fil ba'sa, pada waktu miskin, wad-dharra, dan pada waktu sakit, wa hinal ba'si, dan ketika perang. Ulaika, mereka itulah alladzina sadaqu, orang-orang yang jujur, maksudnya jujur dalam iman mereka. Wa ulaika, dan mereka itulah humul muttaqun, merekalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat 177 ya. Berarti ini tadi salah ya, 177. Tayyib. Apa sih maksud ayat ini? Kenapa Allah mengatakan kebaikan itu bukan menghadapkan wajah ke timur atau ke barat? Apa sebabnya Allah mengatakan begini? Nah, ini ayat susah kita paham kecuali kita mengetahui sebab turunnya ayat ini. Kenapa Allah turunkan ayat ini? Allah turunkan ayat ini karena Allah mengubah kiblat yang asalnya dulu kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, dipindah oleh Allah ke arah Ka'bah. Nah, begitu kiblat dipindah, maka sebagian umat Islam keberatan. Ini gimana kok agama kok diubah-ubah begini? Apalagi ahli kitab kemudian menjadikan hal ini sebagai cemoohan bagi Nabi Muhammad SAW. Agama kok pelin-pelan ya. Yang namanya kiblat itu ya ke sana sudah, jangan diganti-ganti. Nah, maka Allah sampaikan di sini, ketahuilah bahwa perbuatan baik itu bukan menghadapkan wajah ke arah kiblat timur atau barat tanpa perintah Allah, tetapi kebaikan itu adalah taat kepada Allah. Disuruh oleh Allah menghadap ke arah utara, ya menghadap ke arah utara. Ke arah selatan, ya ke arah selatan, terserah Allah. Adapun kalau menghadap ke arah Baitul Maqdis terus, padahal Allah sudah mengubah, itu namanya tidak taat kepada Allah, itu bukan kebaikan. Maka definisi kebaikan itu apa? Definisi kebaikan adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai tingkatan albir, kebaikan, kecuali sampai kalian itu menginfakkan apa yang kalian sukai. Nah, ini termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini Allah mengatakan walakinil bir, akan tapi kebaikan itu adalah iman kepada Allah, kepada hari akhir, malaikat, kitab, nabi-nabi, dan seterusnya. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa ayat ini mencakup segala jenis kebaikan, sudah dicakup dalam ayat ini. Kebaikan ada berapa macam? Banyak sekali, tapi ringkasnya adalah pada ayat ini. Pertama adalah kebaikan dalam hati, yaitu iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi. Ini semuanya adalah perbuatan hati, di dalam hati, ya, tidak tampak. Kemudian kebaikan berikutnya adalah atal mal, memberikan harta. Nah, ini kebaikan yang tampak, yang bisa dilihat oleh manusia, dan ini termasuk kebaikan dari sisi harta, dan ini termasuk kebaikan kepada sesama manusia. Maka kebaikan yang pertama adalah kebaikan hati, amalan hati. Yang kedua adalah amalan harta diberikan kepada para manusia. Kemudian kebaikan yang berikutnya adalah wa aqamas salata, menegakkan salat. Nah, kalau ini adalah kebaikan yang berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ringkasnya kebaikan berarti ada 3 macam. Kebaikan batin, kemudian kebaikan dohir. Kebaikan dohir dibagi 2, kebaikan kepada sesama manusia dan juga kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pelajari di sini beberapa kata yang perlu kita pelajari. Yang pertama, Allah mengatakan atal mala ala hubbi, memberikan harta atas sesuatu yang dia sukai. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau memberikan sesuatu itu jangan dipilih yang jelek-jelek, yang sudah tidak mau dikasihkan orang, yang masih mau dilahap sendiri. Itu bukan cara sedekah yang baik. Sedekah yang baik adalah kalau kita masih suka kepada sesuatu ini, kita bagikan sebagiannya. Kita punya makanan misalnya, kita senang dengan makanan ini. Nah, itu justru ketika kita senang dengan makanan itu kita berikan. Jadi jangan diberikan apa yang kita sendiri tidak mau, sudah hampir basi baru diberikan kepada orang. Ini tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ariqaakum, jagalah budak-budak kalian, fa at'imuhum mimma ta'kulun, berilah makan kepada budak-budak sesuatu yang kalian makan, wa albisuhum mimma talbasun, berilah pakaian kepada budak-budakmu seperti apa yang kamu pakai. Nah, jadi seorang majikan pun disuruh oleh Nabi SAW untuk memberikan yang baik kepada budaknya. Rasulullah bersabda, la tut'imul masakin, kalian jangan beri kepada orang-orang miskin mimma la ta'kulun, sesuatu yang kalian sendiri tidak mau memakannya. Hadis riwayat Imam Ahmad, hasan. Jadi jangan karena mereka kan orang miskin kayak begini mereka juga masih mau. Nah, tidak begitu. Kita sendiri sudah tidak mau, jangan berikan kepada orang. Berikan kepada tikus atau kepada ayam atau kepada siapalah ya yang memang bukan manusia, karena memang derajatnya mereka lebih rendah dari manusia. Tapi kalau masih manusia maka derajat mereka sama dengan kita. Maka kata-kata ala hubbi ini maksudnya adalah menginfakkan apa yang masih kita sukai, sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, surah Al-Insan ayat 8. Dan mereka memberi makan makanan sesuatu yang masih dia sukai, miskinan kepada orang miskin, wa yatiman kepada anak yatim, wa asira dan juga kepada tawanan. Memberikan makan untuk apa? Innama nut'imukum liwajhillah, memberi makan karena wajah Allah, cari ridha Allah. La nuridu minkum jazaan, kami tidak mengharap, tidak menghendaki balasan, wala syukura, tidak pula mengharapkan kata terima kasih. Jadi infaknya ikhlas karena Allah semata-mata, pengen cari pahala Allah Subhanahu wa taala. Infak kepada siapa? Dzawil qurba, kepada kerabat. Kerabat dinomorsatukan. Kata Ibnu Katsir menunjukkan bahwasanya kerabat adalah orang yang paling berhak mendapatkan infak dari kita. Jangan infak dulu kepada orang lain sementara kerabatmu yang membutuhkan tidak kamu infaki. Ini salah. Ini sama dengan pakai peci tetapi tidak pakai baju. Ini salah. Baju dulu dahulukan, peci itu setelah itu. Orang pakai sarung kemudian pakai peci, kemudian sholat jamaah di masjid tanpa pakai baju. Ini aneh seperti ini. Kebalik. Demikian juga kerabat itu dinomorsatukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah sedekah kepada kerabat. Ithnatani. As-sadaqatu 'alal miskini sadaqah. Sedekah kepada orang miskin itu satu nilainya, satu sedekah. Wa hiya 'ala dzirrahim ithnatan. Tapi kalau sedekah kepada kerabat maka nilainya dua. Shadaqatun wa silatun. Sedekah plus silaturahmi. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Maka dahulukan kepada dzawil qurba, kerabat. Karena itu zaman sekarang ketika sudah tidak ada khalifah, tidak ada baitul mal, maka orang-orang kaya kalau mau mengeluarkan zakat nggak usah bingung, didaftar saja siapa kerabat-kerabatnya yang miskin. Nah, berikan zakatnya kepada mereka, selesai, nggak usah bingung. Karena kalau diberikan kepada orang-orang yang mengaku sebagai baitul mal, kadang-kadang mereka tidak amanah. Udah berikan sendiri aja kepada kerabat-kerabat Anda yang miskin. Demikian juga kepada al-yatama, anak-anak yatim. Yatim itu adalah anak yang belum balik ditinggal mati oleh bapaknya. Jadi syaratnya dua ya. Yang mati bapak bukan ibu. Kalau yang mati ibu ini bukan yatim. Syarat yang kedua adalah dia belum balik. Kalau sudah balik bukan yatim lagi. Kalau balik masih yatim ya semua kita nanti yatim. Bapak kita yatim karena bapaknya sudah mati. Ya, semuanya nanti jadi yatim. Enggak begitu. Karena itu sabda Nabi SAW jelas, siapa yang disebut yatim, beliau mengatakan la yutma, sudah tidak ada yatim lagi ba'dah tilam, setelah orang itu mimpi basah, maksudnya sudah balik, sudah enggak yatim lagi. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Kenapa anak yatim itu adalah yang ditinggal mati oleh bapak, bukan oleh ibu? Karena anak itu dinafkahi oleh bapak. Kalau ibunya mati, dia masih ada bapaknya yang menafkainya, sehingga tidak disebut yatim. Beda dengan binatang ya. Kalau binatang itu disebut yatim kalau yang mati adalah ibunya, induknya. Kenapa? Yang ngasih makan binatang adalah ibunya, bapaknya orang gagas ini. Contohnya ayam misalnya ya. Ayam yang yatim itu adalah ayam yang ibunya mate ya.
Kalau bapaknya mati bukan yatim. Maka ini beda antara manusia dengan binatang. Wal masakin, orang-orang miskin. Nah, siapa orang miskin? Definisi ulama sangat beraneka ragam. Tapi paling bagus kita cari definisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sudah ada definisi orang miskin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat sabda Nabi. Walakinnil miskin, akan tapi adalah orang miskin itu alladzi la yajidu ghinan, yang tidak mendapati kecukupan, yughnihi, yang mencukupi dia. Hadis muttafaqun alaih. Jadi definisi miskin adalah orang yang tidak mendapati kecukupan yang mencukupi dia. Ibnu Katsir mengatakan yaitu tidak mendapati kecukupan dalam 3 hal. Tidak cukup dalam makanannya atau pakaiannya atau tempat tinggalnya. Tempat tinggal kadang-kadang kan ngontrak. Nah, kalau dia ngontrak tapi bisa membayar bahkan lebih, bisa untuk bermewah-mewah, itu bukan orang miskin meskipun dia nggak punya rumah. Tapi kalau dia tidak mampu untuk membayar kurang, jadi intinya kebutuhan wajibnya 3 ini, sandang, pangan, sama papan, tempat tinggal, makan, sama pakaian. Nah, kalau 3 ini tidak tercukupi, berarti dia adalah orang miskin. Butuhnya misalnya sebulan itu 1 juta, ternyata dia hanya mendapatkan 900.000, ini berarti miskin. Kalau dia dapatnya 1 juta dan kebutuhannya juga 1 juta, bukan miskin. Tapi itu adalah orang yang sudah cukup meskipun dia bukan orang kaya. Tapi kembali ke sini, miskin itulah definisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Sabil ini mencakup 3 orang. Pertama adalah orang yang melakukan safar kemudian di tengah jalan kehabisan bekal, nggak bisa lanjutkan safarnya. Ini namanya Ibnu Sabil. Misalnya panjenengan dari Mekah mau pulang ke Indonesia, tengah perjalanan dirampok orang, habis duit, nggak bisa lanjut pulang. Nah, ini berarti Ibnu Sabil. Yang kedua adalah orang yang ingin melakukan satu safar tapi dia tidak punya nafkah untuk melakukannya. Misalnya seorang santri ingin kuliah di Saudi misalnya, tapi dia nggak punya duit untuk berangkat ke sana. Nah, ini termasuk Ibnu Sabil. Ini boleh minta kepada orang-orang kaya. Wahai orang kaya, wahai tetanggaku, saya pengen ke sana, tapi saya nggak punya duitnya. Boleh nggak saya minta sebagian dari harta Anda? Nggak ada masalah. Nanti orang kaya ini akan memberikan zakatnya kepada dia, boleh seperti itu, nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga adalah ad-dhaif, tamu. Tamu itu termasuk Ibnu Sabil. Kemudian wasailin, orang-orang yang minta-minta. Orang yang minta-minta itu ada 2 macam. Ada yang berhak meminta, ada yang tidak. Yang dimaksud di sini adalah yang minta dan dia berhak untuk meminta, yaitu orang miskin. Adapun kalau orang tidak miskin, tetapi memang pekerjaannya adalah minta-minta, sementara rumahnya sudah bagus, sudah keramik, tapi memang setiap hari minta-minta, itu bukan orang yang berhak untuk mendapatkan pemberian. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wala hadza fiha, tidak dapat bagian di dalam zakat, li ghaniyin, bagi orang kaya, wala liqawiyyin muktasib, tidak pula orang kuat yang bisa bekerja. Jadi anak-anak muda yang suka ngamen itu tidak berhak dikasih, itu nggak usah dikasih. Kalau dikasih malah menyebabkan mereka tambah tuman, minta terus. Sudah, nggak usah dikasih. Kalau mau dikasih, kasih pekerjaan. Hadits ini riwayat Abu Dawud sahih. Lalu terus yang minta-minta itu yang berhak dikasih siapa? Yang berhak dikasih adalah orang miskin. Yang minta-minta memang dia perlu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, do'i fi yadil miskin, taruh di tangannya orang miskin, yaitu orang miskin yang minta gini, taruh di tangannya, walau dhilfan muhraqa, meskipun hanya kaki kambing yang dibakar. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Nah, maka sailin di sini orang-orang minta yang memang dia butuh untuk minta. Wa fir riqab, budak. Maksud budak ini adalah budak-budak mukatab. Budak mukatab itu budak ingin memerdekakan dirinya. Dia tanya kepada majikannya, saya harganya berapa saya? Oh, kamu harganya adalah 100 juta. Baik, saya ingin membayar harga saya 100 juta, nanti saya ingin jadi merdeka. Nah, orang-orang yang seperti ini berhak untuk dikasih, diberi, supaya dia itu mampu untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Nah, inilah jalan-jalan kebaikan, ya, memberikan harta kepada mereka-mereka yang sudah disebutkan ini. Ini boleh diberikan dalam bentuk zakat, boleh juga diberikan dalam bentuk apa? Infak atau sedekah.
Kemudian Allah mengatakan kebaikan yang lain adalah aqamas shalah, menegakkan salat. Perhatikan kata-katanya, aqama, menegakkan. Allah tidak mengatakan fa'alas shalah, melakukan salat, tidak. Karena kalau hanya melakukan, orang munafik juga melakukan. Tapi menegakkan itu betul-betul menyempurnakan salatnya. Maka marilah kita sempurnakan salat kita. Diusahakan supaya khusyuk sebagaimana khusyuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas zakah, membayarkan zakat. Loh kok ini diulang ya? Tadi kan sudah ada atal mal, ngasih harta. Kalau ngasih harta ini zakat sudah masuk, kenapa di sini disebutkan atas zakah lagi, membayarkan zakat? Nah, karena itulah kata-kata membayarkan zakat ini boleh juga diartikan wa'ata dan melakukan az-zakata, pensucian diri. Jadi zakat itu memang ada dua macam. Zakat itu artinya kan kebersihan kan. Zakat itu yang pertama adalah zakat harta. Ini bersifat membersihkan harta kita. Yang kedua adalah zakat jiwa. Yang dimaksud zakat jiwa adalah membersihkan diri dari dosa-dosa. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, amal soleh, perbanyak salat sunnah, perbanyak baca Quran. Ini akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kalau zakat ini diartikan mensucikan jiwa, itu sebagaimana dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya, mensucikan dirinya. Nah, di sini bukan zakat-zakat harta itu bukan, tapi mensucikan diri, meskipun juga namanya zakat, tapi artinya adalah mensucikan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian termasuk kebaikan adalah menyempurnakan janji kalau berjanji. Nah, sebaliknya kalau tidak menyempurnakan janji, ini sifat munafik. Sebagaimana hadis yang sudah terkenal, ada 4 ciri orang munafik. Salah satunya ini, ya, tidak menyempurnakan janji. Bahkan kepada orang kafir pun kita wajib sempurnakan janji. Ada perjanjian perdamaian misalnya, muslim dengan kafir, tidak boleh umat Islam melanggar, haram. Ini kalau umat Islam melanggar perjanjian dengan orang-orang kafir, ini menyebabkan orang kafir tidak ada yang mau masuk Islam. Mereka akan mengatakan orang muslim itu tukang melanggar janji, akhirnya tidak ada yang mau masuk Islam. Ini menghalangi orang masuk Islam, haram. Kemudian Allah mengatakan wassabirin, dan orang-orang sabar. Ini termasuk kebaikan paling istimewa. Saya ulangi lagi, sabirin, sabar, ini adalah kebaikan paling istimewa. Dari mana taunya? Perhatikan kalimatnya. Allah mengatakan wal mufuna, pakai wawu. Ini berarti marfu' dari sisi bahasa Arab. Tiba-tiba Allah mengatakan wassabirina, pakai ya, bukan pakai wawu, bukan sabirun. Kenapa tiba-tiba pakai ya, tidak pakai wawu sebagaimana yang sebelum-sebelumnya? Ini para ulama mengatakan digunakan ya ini untuk memberikan pujian. Saya memuji orang-orang yang sabar. Maka ini adalah satu sifat yang sangat khusus yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diungkapkan dalam bentuk mansub atau dengan huruf ya ini. Nah, ini bagi yang belajar bahasa Arab akan paham apa itu marfu, apa itu mansub. Ya intinya pokoknya ini menunjukkan khusus lah. Karena itu ayat ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, ma u'tiya ma ruziqa abdun, tidaklah seorang hamba diberi rizki khairul lahu wala awsa', suatu rizki yang lebih baik dan lebih luas, minas sabr, daripada sabar. Hadis riwayat Hakim sahih. Jadi pemberian Allah paling utama adalah kalau kita diberi sifat sabar. Sabar dalam hal apa? Fil ba'sa, ketika miskin sabar, wad-dharra, ketika sakit sabar, hinal ba's, ketika perang sabar, jangan lari dari perang. Nah, orang-orang yang seperti ini yang sudah disebutkan tadi, mereka adalah orang yang jujur dalam imannya. Nah, maka mari kita perhatikan diri kita masing-masing. Sudahkah kita melakukan sifat-sifat yang disebutkan di sini? Jadi Quran ini memang oleh Allah diturunkan untuk barometer diri kita masing-masing. Diri kita bisa menilai diri kita. Apakah kita sudah melakukan? Kalau sudah melakukan berarti sudah termasuk shadaku, jujur imannya. Kalau belum berarti iman kita masih iman palsu. Kalau kita melakukan sebagian, belum sebagian, berarti iman kita masih belum sempurna jujurnya. Untuk menilai diri kita masing-masing, nggak usah lihat orang. Demikian juga al-muttaqun, kalau sudah melakukan semuanya berarti bertakwa. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberi takwa oleh Allah yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Allah mengatakan kutiba ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian al-qisas, hukum qisas, fil qatla, dalam hal orang-orang yang dibunuh.
Al-hurru orang merdeka bil hurri dengan orang merdeka. Wal abdu dan budak bil abdi dengan budak. Wal untha dan wanita bil untha dengan wanita. Ini ayatnya panjang ya, maka kita potong-potong. Maksud ayat ini adalah Allah menyuruhkan supaya qisas itu dilakukan secara adil. Karena zaman dulu itu tidak adil. Ada kelompok Bani Nadir sama kelompok Bani Quraidah, sama-sama tinggal di Madinah. Bani Nadir ini lebih dominan, Bani Quraidah mereka lebih rendah. Sehingga kalau ada Bani Nadir membunuh Bani Quraidah, maka mereka tidak bisa diqisas, bisanya bayar diat, bayar ganti rugi. Sementara kalau Bani Quraidah yang membunuh Bani Nadir, maka ini bisa qisas. Kalaupun tidak mau qisas, maunya adalah membayar diat, maka diatnya 2 kali lipat. Nah, ini berarti nggak adil. Maka Allah katakan di sini adil, qisas itu yang adil. Kalau ada orang al-hurru bil hurri, ada seorang merdeka membunuh orang, nah, maka yang diqisas adalah orang merdeka juga. Jangan dipilih yang budak. Jadi kalau dulu itu Bani Nadir misalnya ini kelompok yang tinggi, Bani Quraidah kelompok rendah. Seandainya ada Bani Nadir membunuh Bani Quraidah, yang Bani Quraidah ini adalah orang merdeka, maka mereka kalau minta qisas, maka qisasnya tidak mau diberikan orang merdeka yang membunuhnya, hanya diberikan ganti rugi budak ya, sebagai tumbalnya. Nah, seperti ini nggak boleh. Siapa yang membunuh itulah yang diqisas. Yang membunuh ini orang merdeka, yang dibunuh orang merdeka. Kenapa yang diqisas adalah budak? Ini nggak adil. Itu maksudnya. Karena itu jangan salah paham ya. Bukan berarti wal abdu bil abdi itu berarti kalau ada orang kalau ada budak membunuh orang merdeka tidak diqisas, bukan begitu. Siapapun membunuh orang maka dia adalah diqisas. Tapi ketahuilah bahwa qisas itu syaratnya 3. Ada orang membunuh orang dibalas bunuh, syaratnya 3. Pertama, hanya pembunuhan yang sengaja. Tidak sengaja tidak bisa qisas. Ngebut nabrak orang mati nggak ada qisas. Kenapa? Nggak sengaja. Syarat kedua, bahwasanya keluarga korban semuanya sepakat minta qisas. Kalau ada salah satu dari keluarga korban tidak mau qisas, maunya diat, maunya ganti rugi, nggak bisa qisas. Syarat ketiga adalah harus sekufu antara pembunuh dengan yang dibunuh. Kalau tidak sekufu, darahnya nggak selevel, tidak bisa diqisas. Contoh, orang muslim membunuh orang kafir, nggak bisa qisas. Kenapa? Muslim tingkatnya tinggi, kafir tingkatnya rendah. Bukan berarti muslim boleh bunuh orang kafir, bukan. Misalnya ada orang muslim membunuh tetangganya yang kafir, dia dosa. Kenapa tetanggamu kamu bunuh? Kalau kamu cekcok sama tetanggamu, jangan dibunuh, diselesaikan dengan kekeluargaan. Nah, dia membunuh tetangganya yang kafir, dia dosa, tetapi diqisas nggak bisa. Kenapa? Nggak selevel tadi. Ingat ya 3 syaratnya tadi. Sehingga kalau tidak memenuhi 3 syaratnya nggak bisa qisas. Nah, demikian juga budak. Budak itu menurut mayoritas ulama tidak selevel dengan merdeka. Maka kalau ada orang merdeka membunuh budak, ini tidak bisa qisas. Bisanya adalah bayar diat, ganti rugi. Baik, kita lanjutkan. Allah mengatakan faman ufiya, maka barang siapa yang dimaafkan lahu bagi dia min akhihi dari saudaranya. Saudaranya itu maksudnya adalah keluarga korban. Syai'un sesuatu permaafan, fattiba'un maka menuntut bil ma'ruf dengan baik, wa ada'un ilaih dan membayar kepadanya bi ihsan dengan baik juga. Apa maksudnya? Maksudnya gini. Kalau ada A membunuh B secara sengaja, berarti kan ada qisas nggih? Tetapi tidak harus ada qisas. Kalau keluarga korban rela untuk meminta diat, sudahlah, tidak usah qisas. Saya kasihan kalau diqisas nanti anakmu jadi yatim, istrimu jadi janda. Udah nggak usah diqisas saja, kamu membayar diat. Nah, itu namanya ufiyah, dimaafkan. Nah, kalau sudah terjadi permaafan begini, fattiba'un bil ma'ruf, nuntutnya yang baik. Keluarga korban tadi nuntut diatnya itu yang baik. Jangan dengan marah-marah, dengan kasar. Ya udah, baik aja. Kamu sudah melakukan kebaikan, yaitu memaafkan, lanjutkan kebaikanmu, yaitu memintanya dengan baik. Sementara si pembunuh menyetornya juga dengan baik. Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Si pembunuh membayarkan diatnya dengan baik. Jangan ditunda-tunda. Sudah jatuh tempo bayar,
bayar segera, jangan ditunda-tunda, itu berarti nggak baik. Allah mengatakan dzalika itu adalah takhfifun, keringanan, mir rabbikum, dari Rabb kalian, wa rahmah, dan juga rahmat. Jadi hukum ini adalah keringanan dari Allah. Kenapa dikatakan keringanan? Karena orang-orang Yahudi, mereka dalam aturan mereka hanya ada kisos, nggak ada diat. Sementara orang Nasrani sebaliknya, di agama mereka tidak ada namanya kisos, adanya diat saja. Nah, dalam agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini tengah-tengah antara keduanya. Kisosnya ada, diatnya ada. Tapi kisos hanya boleh dilakukan kalau memenuhi 3 syarat tadi. Sementara kalau 3 syarat tidak memenuhi, maka harus turun ke bawahnya, yaitu bayar diat. Diat itu ganti rugi. Nyawa ganti ruginya adalah 100 ekor onta. Kalau tidak ada onta, maka onta itu dinilai berapa rupiah, bayar dolar, bayar real, terserah. Pokoknya nilainya sekitar sama dengan 100 ekor onta. Kalau tidak mau bayar diat, boleh juga turun ke bawahnya lagi, yaitu sesuai dengan kesepakatan. Seperti misalnya di Indonesia, pernah ada teman saya itu nabrak orang sampai mati. Akhirnya kesepakatan dengan keluarga korban suruh bayar 10 juta. Nggak apa-apa seperti ini. Ini berarti derajat yang ketiga. Kalau dia disuruh membayar 100 ekor unta, Pak, bangkrut dia. 100 ekor unta bisa harganya itu 1 miliar atau 2 miliar. Harganya mahal. Tapi alhamdulillah di Indonesia nggak ditegakkan syariat Islam, malah jadi murah, kurang bayar 10 juta tok. Seandainya ditegakkan Islam nih, wah bangkrut nih, bayarnya 1 miliar. Allah mengatakan faman i'tada, maka barang siapa yang melampaui batas, ba'da dzalika, setelah itu, falahu adzabun alim, maka baginya siksaan yang menyakitkan. Apa contoh melampaui batas? Contohnya adalah diat sudah diberikan, setelah mendapatkan diat masih membalas bunuh. Nah, itu berarti melampaui batas. Atau melampaui batas, kisos sudah ditegakkan tapi dia masih gregetan, akhirnya istrinya ikut dibunuh. Istrinya si pembunuh. Yang membunuh adalah si laki-lakinya, tapi istrinya ikut dia bunuh, anaknya ikut dia bunuh. Itu namanya melampaui batas, nggak boleh. Rasulullah SAW bersabda, a'tan nasi, orang yang paling melampaui batas menurut Rasulullah SAW ada 3 orang. Orang yang paling melampaui batas. Inna a'tan nasi 'ala Allah 3. Orang paling melampaui batas 3 orang. Man qatala fi haramillah, orang yang membunuh di tanah haram. Au qatala ghaira qatili, atau membunuh yang bukan pelaku pembunuhan. Jadi membunuh keluarganya si pembunuh, nggak boleh. Ini adalah orang yang melampaui batas. Au qatala li dhahlil jahiliyah, atau dia membunuh karena pembalasan jahiliyah. Nah, ini semuanya adalah orang-orang yang paling melampaui batas menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan walakum, dan bagi kalian, fil qisasi, di dalam kisos, hayatun, ada kehidupan, ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya pikiran, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Kisos menyebabkan kehidupan. Nah, ini adalah kalimat yang sangat-sangat indah. Kisos menyebabkan kehidupan. Kenapa? Kalau ada orang membunuh, dia dibalas bunuh, kisos, menyebabkan orang-orang yang lain akan mikir 1000 kali. Saya kalau membunuh, saya akan dibunuh. Akhirnya dia nggak jadi membunuh. Nah, maka hukum kisos ini ditegakkan, menyebabkan kehidupan manusia, menyebabkan tidak ada lagi pembunuhan, menyebabkan orang takut dari membunuh. Maka di Indonesia kenapa banyak pembunuhan? 6 laskar dibunuh, tidak ada masalah apa-apa. Itu gara-gara di Indonesia tidak ada kisos. Andaikan di Indonesia ada kisos, nggak akan orang berani membunuh seenaknya, nggak akan. Allah sudah menjamin di sini. Kalau kalian tegakkan kisos, pasti ada kehidupan. Jadi Allah itu pikirannya jauh. Kalau manusia pikirannya biasanya pendek-pendek kan. Ketika ada orang membunuh, kemudian dikisos, mereka tidak terima. Kenapa? Karena kalau dikisos berarti yang mati tambah, mati jadi 2 orang. Mereka tidak mau yang satu mati kemudian satunya mati lagi, nggak mau, karena bertambah kematian kata mereka. Nah, justru mereka itu mikirnya pendek, mereka hanya melihat satu masalah itu. Kalau Allah mikirnya panjang, yaitu pemikiran yang terkandung dalam ayat ini adalah pemikiran panjang untuk ke seluruh negara, untuk seluruh dunia. Tidak hanya satu kasus saja. Karena itu ajaran agama Islam hendaklah kita taati tanpa kita memberikan komentar-komentar yang menunjukkan kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ayat berikutnya Allah mengatakan kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian idza hadara apabila telah hadir ahadakum kepada salah satu kalian al mautu tanda-tanda kematian, jadi akan mati. In taraka khairan jika dia itu meninggalkan kebaikan, maksudnya harta. Diwajibkan apa? Al wasiyah memberikan wasiat harta lil walidain untuk kedua orang tua wal aqrabin dan untuk kerabat-kerabat bil ma'ruf dengan baik. Haqqan itu adalah kewajiban alal muttaqin bagi orang yang bertakwa. Maksudnya kalau ada orang mau mati maka dia diwajibkan untuk memberikan wasiat tentang harta warisannya untuk orang tuanya. Nanti kalau saya mati bapak saya mendapatkan rumah saya yang ini, kalau saya mati ibu saya mendapatkan rumah saya yang ini. Tapi ayat ini sudah mansukh. Mansukh itu apa? Sudah dihapus hukumnya, sudah nggak berlaku lagi. Karena itu jangan menggunakan ayat ini. Ayat ini tidak untuk digunakan, tidak untuk diamalkan. Ayat ini untuk dibaca saja tapi tidak untuk diamalkan. Karena itu Ali bin Abi Thalib pernah memarahi orang yang ceramah di masjid. Ditanya dia, wahai penceramah, kamu paham nasikh mansukh enggak? Enggak paham. Kamu paham enggak mutlak, mujmal, muqayyad dan sebagainya? Enggak paham. Nah, kalau kamu nggak paham apa-apa, kamu jadi ceramah gini, kamu menyesatkan manusia, halakta wa ahlakta, kamu binasa dan kamu membinasakan orang. Tidak boleh bicara ceramah begini, menafsirkan ayat Quran, kecuali paham mana ayat yang masih berlaku, mana yang sudah tidak berlaku. Ini termasuk ayat tidak berlaku. Apa ayat yang menghapus ayat ini? Yang menghapus ayat ini adalah surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat terakhir, yaitu ayat tentang harta warisan. Setelah turun ayat tentang harta warisan, maka wasiat untuk kerabat-kerabat yang berhak mendapatkan warisan sudah tidak boleh lagi. Bolehnya memberikan wasiat kepada kerabat yang bukan ahli waris. Misalnya saya punya sepupu saya ini miskin sekali. Boleh saya berwasiat, nanti kalau saya mati tolong sepertiga harta saya kasihkan sepupu saya ini. Boleh. Kenapa? Sepupu bukan termasuk ahli waris. Tapi kalau ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat. Kenapa? Sudah dapat jatah dari harta warisan. Allah kemudian mengatakan faman baddalah, maka barang siapa yang mengganti wasiat ba'dama sami'ah, setelah mendengar wasiat itu, fa innama itsmuhu, tiada lain dosanya, 'alal ladzina yubaddiluna, atas orang-orang yang menggantinya. Innallaha, sesungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Maksudnya haram hukumnya kita mengubah-ubah wasiat. Misalnya wasiat kepada sepupu tadi sepertiga harta diubah jadi seperempat harta, haram, nggak boleh. Mau kamu terima atau tidak terima, kalau itu wasiat bapakmu ya kamu lakukan. Wah, jatah dia jadi lebih besar dong, kami sebagai anak jatahnya lebih sedikit. Nah, itu namanya wasiat, ya sudah, terima aja. Kalau tidak mau terima, ya tidak terimanya pas bapak masih hidup. Pak, jangan sepertiga pak, kita anak-anakmu masih butuh harta ini. Kalau sudah mati dan wasiatnya sudah berlangsung, ya sudah, harus dilakukan. Tapi memang masalah wasiat ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan setiap orang boleh memberikan wasiat. Pendapat kedua mengatakan yang boleh memberikan wasiat hanya orang yang duitnya banyak, hartanya banyak. Kalau warisannya sedikit, sementara ahli warisnya banyak, dia tidak berhak memberikan wasiat. Pendapat kedua ini saya lebih cocok. Maka orang-orang miskin nggak usah macam-macam ngasih wasiat. Anaknya 10 ngasih wasiat, kasihan anaknya. Yang diberikan wasiat ini anak-anak saja. Karena pernah ada seorang mati, anaknya banyak, sementara peninggalannya hanya satu rumah. Dia katakan, ini rumah saya, warisan ini nanti sepertiganya diwakafkan untuk pesantren, katanya. Akhirnya rumah itu harus dijual, istrinya harus pindah, akhirnya jadi ngontrak sekarang. Anak-anaknya juga harus pindah, akhirnya rumah yang dijual tadi dikontrak oleh anaknya sekarang. Masya Allah, ini kasihan anak-anaknya. Ini seandainya wasiat itu sampai kepada saya akan katakan ini wasiat tidak sah menurut pendapat yang kedua. Karena memang ada dua pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.